Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Widianti SPD. Saya akan mempresentasikan hasil PTK saya yang berjudul Penerapan Model Problem-Based Learning berbasis praktikum untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan komunikasi ilmiah dalam Seminar Nasional PPG tahun 2023 ini. Mari kita mulai. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah efek dari pandemi COVID tahun 2020 dan pembelajaran online sebelumnya mengakibatkan siswa belum maksimal dalam memahami mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, dari pembelajaran tersebut, masalah yang muncul dalam pembelajaran adalah yang pertama ada hasil belajar belum maksimal dan ada kemampuan komunikasi ilmiah yang belum maksimal. Oke, berdasarkan masalah yang telah disebutkan tadi, maka peneliti berkolaborasi dengan guru pamong memberikan solusi. Diberikannya mode pembelajaran PBL. Nah, mode PBL ini merupakan suatu pembelajaran yang memberikan permasalahan dalam kehidupan nyata di lingkungan sekitar, yang selanjutnya dianalisis dan dipecahkan melalui konsep dan pengetahuan yang dipahami siswa. Nah, pembelajaran PBL itu melibatkan masalah di awal pembelajaran agar siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan yang baru diperoleh, sehingga penerapan PBL ini diharapkan dapat menjadikan semangat untuk meningkatkan atau menambah hasil belajar. Kelebihan dari model pembelajaran PBL yang pertama, menantang siswa menemukan pengetahuan baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian, disukai siswa serta lebih memberikan kesan menyenangkan. Yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan untuk lebih aktif. Dan kelebihan yang keempat adalah dapat mengaplikasikan konsep yang baru diperoleh di lingkungan sekitar secara nyata, berdasarkan Wasson et al. Tahun 2024. Itu dengan kegiatan praktikum, di mana praktikum ini dilakukan untuk membuktikan secara nyata suatu konsep yang dipelajari. Kegiatan praktikum sejalan dengan pembelajaran abad 21 yang merupakan perubahan pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Nah, praktikum dalam pembelajaran diharapkan mampu memiliki 4 keterampilan, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk jenis penelitian, pada penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif, yaitu antara peneliti dan guru pengampu mata pelajaran IPA. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tegal, beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 32, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52122. Nah, pelaksanaan penelitian ini itu dari tanggal 13 Maret hingga 13 April 2023. Selanjutnya, untuk prosedur PTK itu ada yang pertama ada perencanaan, pengamatan, pelaksanaan, dan juga refleksi. Nah, untuk data, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini menggunakan instrumen tes dan non-tes. Untuk yang tes ada kisi-kisi soal, pos tes 1, pos tes 2, ada kunci jawaban, dan juga ada penilaian tes. Selanjutnya ada instrumen non-tes, yaitu berupa lembar observasi yang dilakukan yang diberikan pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ini menggunakan analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif. Untuk analisis kualitatif itu menggunakan hasil observasi dan hasil refleksi dari setiap siklus. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya menggunakan nilai tes setiap siklus dari prasiklus, siklus 1, dan juga siklus 2. Oke, ini masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama tentang hasil belajar. Hasil belajar merupakan tujuan yang dicapai untuk menciptakan perubahan tingkah laku yang dilakukan dengan upaya dalam gambaran penguasaan, pengetahuan, serta kecakapan konsep dalam aspek-aspek kehidupan. Nah,
Untuk hasil belajar dalam penelitian ini sudah tertulis dalam tabel bahwa di situ ada kegiatan pembelajaran prasiklus, siklus 1 dan juga siklus 2. Untuk rata-rata hasil belajar pada prasiklus adalah 55,9, kemudian menjadi 71,6 pada siklus 1 dan mengalami peningkatan lagi pada siklus 2 yaitu 78,4 untuk rata-rata hasil belajarnya. Nah, untuk ketuntasannya pada prasiklus itu hanya ada 4 siswa atau 12,5%. Selanjutnya untuk siklus 1 ada peningkatan yaitu ada 21 siswa atau 65,6%. Nah, untuk siklus 2 alhamdulillah mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 28 siswa atau sekitar 87,5%. Nah, itu merupakan tabel hasil belajar dari kegiatan pembelajaran prasiklus, siklus 1 dan juga siklus 2. Nah, tadi kita sudah melihat tabelnya ya. Sekarang kita mengacu pada teori yang ditulis oleh Trianto pada tahun 2009 bahwa ketuntasan belajar tercapai jika 85% dari seluruh siswa dalam kelas tersebut telah mencapai KKTP. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa berdasarkan tabel hasil belajar ternyata pada siklus 2 itu mencapai 87,5% ketuntasan siswa pada PTK yang sudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, oleh karena itu, berarti model pembelajaran PBL berbasis praktikum pada materi campuran kelas 8H SMP Negeri 1 Tegal terjadi peningkatan hasil belajar. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah kemampuan komunikasi ilmiah. Kemampuan komunikasi ilmiah sendiri adalah suatu kemampuan yang penting untuk dikuasai siswa agar mampu mengolah informasi yang diperoleh dan menyampaikan informasi dengan tepat sehingga memiliki pembelajaran yang bermakna. Nah, kemampuan komunikasi ilmiah lisan ini memiliki 6 indikator yang kita teliti, yaitu ada menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, penggunaan bahasa, dan juga ada intonasi. Ya, berikut merupakan data kemampuan komunikasi ilmiah dalam proses pembelajaran. Di situ tulis ya dari prasiklus, siklus 1 dan juga siklus 2. Nah, dari 6 indikator kita jabarkan satu-satu. Pada indikator menyampaikan pendapat pada prasiklus itu dari 42,18 dengan kriteria cukup, naik pada siklus 1 yaitu 76,6 dengan kriteria baik, dan selanjutnya pada siklus 2 naik kembali menjadi 85,20 atau dengan kriteria baik sekali. Berarti terjadi peningkatan. Kemudian pada indikator menanggapi pendapat terjadi peningkatan dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Dari kriteria kurang baik menjadi baik sekali. Kemudian indikator mengajukan pertanyaan dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 juga terjadi peningkatan, yaitu dengan kriteria cukup, baik menjadi baik sekali. Sudah jelaskan tentang data hasil kemampuan komunikasi ilmiah. Nah, berdasarkan tabel data yang berisi nilai 6 indikator kemampuan komunikasi ilmiah lisan tadi menunjukkan bahwa pembelajaran dari kegiatan prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 semua indikator terjadi peningkatan atau kemampuan komunikasi ilmiah siswa mengalami peningkatan. Oke, untuk selanjutnya adalah simpulan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran model problem-based learning berbasis praktikum pada materi campuran di kelas 8H SMP Negeri 1 Tegal dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan komunikasi ilmiah siswa. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.